Oke ya, tips menggunakan DEX screener untuk riset awal di pasar kripto ya. Dan sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel saya, dan langsung aja di sini kita akan screening koin micin di DEX screener ya. Dan ini adalah salah satu yang saya lakukan hanya menggunakan DEX screener saja. Dan yang pertama di sini adalah kita buka DEX screener, dan kalian harus pahami ada yang harus kalian ingat dari poin-poin yang saya jelaskan, bahwa market cap itu sangat penting untuk melihat sesuatu barang yang potensi bakal naik. Karena rata-rata market cap ketika market coin naik itu awalnya dari ratusan ribu sampai jutaan dolar, US dollar ya. Nah, itu salah satu acuannya. Yang kedua volume ya. Dan yang ketiga, yang keempat itu hanya pelengkap seperti melihat websitenya, kemudian twitternya, holdernya itu juga penting ya, supaya kita bisa lihat siapa yang paling banyak megang koin ini ya. Oke, yang pertama di sini ya kita buka koin de sorry Dextrinernya ya. Kemudian kita buka di time frame trending yang 5 menit ya. Dan di sini kalian lihat ada trending koin yang paling atas saja ya. Pop Frog ya, ini nomor satu nih trendingnya. Jadi kita bisa pakai itu acuan ya. Alasannya kenapa ini? Karena kita bisa lihat dari market cap-nya dulu 300 ribuan, kemudian transaksinya sampai 15.600, kemudian makersnya 2.500, 2 ribuan lah, minimal 2 ribuan lah, volume juga sampai 1,1 jutaan US dollar. Dan dalam waktu 1 jam ini udah naik sampai 349%. Akankah dia dalam satu hari bisa bisa sampai 1000% seperti yang ini, koin Yeti ini ya? Ini apakah bisa? Kita akan lihat ya dari PopFrog ini ya. Oke, di sini yang kita harus lihat adalah liquidity-nya di lock ya. Kemudian kita lihat market cap-nya. Nah, 325. Ini yang saya sebut market cap yang ratusan ribu ya, masih di bawah 500, ataupun saya anggap sih 300 ini udah masih oke ya, dan masih masuk kategori saya ya. Dan ini bisa kalau kalau harganya dikali dua ya, misalnya price sekarang 0,003297, ini kalau di 600 ribuan, ini market capnya ya 600 ribuan ya, harganya bisa 0,006 ya, jadi dia kali dua. Dan ini bisa potensi ke 2 jutaan ya, jutaan dolar ya. Ini hanya potensi saja. Kenapa begitu? Saya bisa melihat dari story yang kemarin. Nah, story kemarin sempat sekitar 2 jutaan ya. Dan ini ada potensi juga ke arahnya sana. Yang kedua, di sini holder masih banyak yang megang ya. Ada yang megang 38.000 ya, 9 ribuan, 8 ribuan ya. Ini masih ya masih besar ya, 9 ribuan ya. Jangan sampai ada duitnya, jangan sampai sampai 1000-an, itu dikit. Ini 9 ribu ya udah banyak ya. Ya, 9 ribu, 39 ribu ya. Dan ini bukan 39 ribu ya, ini liquidity poolnya. Yang kita fokus adalah di yang ranking 2 aja, 2 3 4 5 ini masih 9 ribuan ya. Dan ini harganya masih low ya, low istilahnya under value ya. Kedua, kita bisa lihat dari candle ya. Candle di sini ya, kita bisa melihat menunjukkan bahwa ada buy position yang besar ya terjadi. Dan di sini ada potensi juga banyak yang buy ya. Di market sempat turun dan naik lagi, yang membuat harga membuat ekor ya. Dan yang harus kita lakukan adalah mencari titik entry yang baik ya. Dan apakah teknikal ini sangat penting? Ya, teknikal itu hanya sebuah gambaran kita untuk melihat bagaimana perasaan, emosi, dan ketakutan orang dalam melakukan trading atau melakukan pembelian dan penjualan di sebuah market. Ya, ini salah satunya nih, candle yang besar tinggi ini adalah market ini bullish ya. Jadinya banyak yang beli ya, banyak yang beli koin tersebut, sehingga membuat uh, buyer-buyer ini yang menang ya. Nah, sekarang buyer menekankan harga turun
ya. Sorry, bukan buyer, seller. Seller menekankan harga supaya turun, tapi masih masih dilawan oleh buyer sehingga membuat ekor spike seperti ini ya, ada dan yang kita lihat sini adalah bagaimana cara kita melihat potensi market ini bisa bisa naik atau turun ya. Jadi kita lihat dari trennya dulu ya. Oke, dari kita lihat 300.000 ya. Kemudian kita melihat adakah uh, support resistennya ya. Dan di sini kalau saya lihat ada yang potensi dia potensi dia retest ya, sorry bukan retest, mantul ya, yaitu di area ini teman-teman. Nah ini adalah area supportnya dan market potensi turun dulu ke 239 ya. Mana nih tanda-tanda harga? Oke, price labelnya di sini saya buat. Nah, marketnya ada chance untuk turun sampai ke 246.000 market capnya ya. Nah, kita akan tunggu di sana dan kita akan target mencari harga sampai ya 100% lah, nggak usah lebih-lebih 100% lah ya. Dan ini juga bisa pakai kita analisa sebuah chart ya, bahwa ini ada chance untuk membuat candle yang saya sebut ascending triangle ya. Jadi marketnya bergerak sesuai, saya masih gambar ya teman-teman, manain teman-teman, wait oke. Dia potensinya membuat seperti ini ya, ya bisa saja dia akan break lagi ke atas ya. Target kalau sampai 1 jutaan ya. Alasannya apa? Ini masih belum potensi menurut saya, tapi ini uh, kemungkinan ya, ada probabilitas area ini bisa mantul. Alasan yang pertama adalah satu, holdernya banyak, lumayan banyak, 15 ribuan. Itu menurut saya. Kedua, volumenya ini yang bikin saya suka lihat ya. Itu salah satu yang saya bisa pakai proyeksi bahwa potensi market bisa lebih naik tinggi lagi ya. Tapi target saya sih yang lebih oke itu sampai 100%-an ya. Dan begitulah cara saya untuk screening koin ini ya. Dan semua koin ya sama seperti itu caranya. Seperti koin Yeti juga begitu ya. Kita akan lihat juga koin Yeti bagaimana pergerakannya ya. Ini pun sama ya. Awalnya begitu pergerakannya. Kalau kita lihat di time frame 5 menit ya, dia membuat pola candlestick, pola chart pattern, yaitu yang saya gambar tadi ya, ascending triangle ya. Nah ini sama persis seperti frog ya, frog ya. Dan ini naiknya berapa persen teman-teman? Ini udah 300%. Kalau kita targetnya 100% itu pun udah oke, cukup untung juga teman-teman. Dan ini holdernya sudah mulai 1200-an ya. Ya. Dan ini kalian lihat ya, duit yang orang pegang ini udah lumayan banyak ya, 35 ribuan, 29 ribuan ya. Itu salah satu yang bisa saya pakai acuan juga ya. Tapi untuk mencapai harga ini harus harga yang dia pegang tuh kecil dulu ya, sampai 9 ribuan. Nah, kayak gini. 9 ribuan ya. Dan ya, kita tunggu aja market ini bergerak naik ya. Yang penting kita punya area entry yang kita pakai pasang limit. Itu salah satunya ya. Jadi itu aja sih analisa yang sekarang screening saya untuk melihat koin di Dex Screener ya. Dan masih ada lagi, namun ini ada poin yang penting dulu ya, ya, dari market cap, kemudian volume, itu salah satunya. Tapi tidak pasti market ini benar, ada salahnya, ada waktu salahnya. Dan yang penting ya kita fokus dulu ya, melihat volume dan transaksi holder dan market cap. Nah, sisanya adalah jangan sampai kalian hold lama koin-koin micin, karena koin micin ini
ibaratnya tidak selalu win-win, pasti banyak yang lebih loss ya. Karena hampir 99% koin micin ini adalah scam ya. Dan tujuan koin micin dibuat adalah supaya developer ini mencari uang untuk menggalangkan dana ya. Dan kalau kalian sudah paham tentang tujuan koin micin ini ada ya, tapi balik lagi, tujuan koin micin ini diciptakan supaya kita ini yang retail supaya cepat lebih kaya, lebih cepat kaya, istilahnya modal kecil jadi besar gitu ya, itu tujuannya. Cuman lebih besar tujuan itu pasti ada riskan atau resiko yang sangat besar, jadi kita pahami juga resiko ini ya. Ini sangat penting banget karena resiko ini sangat besar ya. Dan itu aja, dan terima kasih, selamat malam teman-teman.